Audio Jungle. Audio Jungle. Semangat pagi, salam Kayatno Bintang. Kakak-kakak, saudara-saudara, di kesempatan ini saya tidak ingin berbicara tentang cangkir kopi sebenarnya ya, tapi saya mau bicara tentang bagaimana kita itu melihat sesuatu dan pada akhirnya mengambil simpulan atau menilai sesuatu itu. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kalau teman-teman melihat cangkir ini dengan isinya apa ini, entah kopi atau apa yang kakak-kakak atau saudara-saudara lihat? Mungkin ada dua pandangan umum ya. Satu, kita melihat ini ada cangkir dengan setengah isi, atau mungkin ada cangkir setengah kosong. Ada yang menyebut setengah isi, ada yang menyebut setengah kosong. Tetapi yang jadi poin utama sebenarnya adalah bagaimana kita melihat cangkir ini. Ya. Karena dengan mengatakan setengah isi dan setengah kosong, ini bisa menjadi berbeda maksud, berbeda makna. Misal ya, saya ambil saja yang setengah isi. Maka ketika kita mengatakan cangkir ini setengah isi, pikiran kita akan mengatakan ada kemungkinan diisi lagi, sehingga dia akan penuh. Ketika kita menyebut cangkir ini setengah kosong, pikiran yang mungkin muncul adalah sesaat lagi akan dikosongkan habis. Ini dari persoalan melihat sesuatu. Nah, kebanyakan orang itu seringkali baru melihat sekilas, dia terburu-buru untuk menyimpulkan. Sehingga bisa jadi di ujungnya, di endingnya, dia keliru menyimpulkan di awal, sehingga dia akan menarik kembali kata-katanya yang sudah keburu atau tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu. Ini bahaya ketika kita salah melihat sesuatu dengan tidak detail ya. Karena seringkali kesalahan seseorang itu dimulai dari persepsi yang salah. Mempersepsikan sesuatu dengan keliru sehingga dia terburu-buru cepat mengambil kesimpulan. Nah, kita di pramuka itu dilatih untuk mengamati dulu lebih detail, lebih teliti. Maka kita dilatih dengan pengamatan yang detail lewat permainan kim. Supaya kita melihat sesuatu itu ya dilihat, lalu ngerti, dipegang, dirasakan dengan tangan, dibau dengan hidung, kemudian mungkin dirasakan rasanya. Begitu ya, sehingga baru kita bisa menilai sesuatu, mempersepsikan sesuatu itu dengan lebih lengkap. Nah, itulah dalam agama juga disarankan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah olehmu terkait berprasangka, karena kebanyakan berprasangka itu isinya kesalahan, gitu ya, isinya kesalahan. Oleh karena itu, kita dalam mengambil langkah, mengambil tindakan sebisa mungkin dengan cukup orientasi, artinya mengenalinya dengan cukup, sehingga yang terakhir keluar dari mulut kita itu dengan pertimbangan yang matang, lewat penglihatan dulu, lewat pendengaran dulu, lewat perasaan dulu, baru kita bisa mengatakan sesuatu itu X, sesuatu itu Y, atau sesuatu itu A, dan seterusnya. Nah, seringkali orang itu baru dari penglihatan mata dia menyimpulkan. Terkadang baru lewat perasaan saja dia menyimpulkan. Nah, karena itu di era yang semakin modern ini, yang lebih banyak ditampilkan itu casing daripada isinya, kita perlu berhati-hati agar tidak terjerumus ke informasi yang menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri tidak termakan dengan informasi itu sehingga ikut menyebarkan informasi yang belum
kita ketahui letak kebenarannya kepada orang lain. Ini kata kuncinya. Maka kekuatan persepsi ini sebenarnya dia didukung oleh beberapa hal. Satu adalah pengetahuan kita terhadap segala sesuatu itu. Yang kedua adalah pengalaman kita terhadap sesuatu itu. Orang yang belum pernah sekali minum kopi, terlebih lagi tidak pernah dikasih gula, maka dia akan cenderung menolak lidahnya karena rasa pahitnya. Menolak lidahnya karena rasa pahit dari kopi. Lalu dia menjadi tidak senang kopi seterusnya. Atau malah sebaliknya. Karena dia sebelumnya tidak pernah merasakan pahit yang seperti kopi, dia menjadi penyuka kopi. Dan pada akhirnya jadi pencinta kopi. Begitu ya. Oleh karena itu, di era yang serba cepat arus informasi ini, paling tidak kita melihat sesuatu tidak segera menghakimi, tidak segera menyimpulkan bahwa ini sesuatu yang negatif atau positif sebelum kita betul-betul mencoba menggali informasinya dengan lengkap, gitu ya, informasinya dengan lengkap. Saya ngomong ini sebenarnya memang arahnya untuk menghindari bahwa pramuka itu tidak terjebak pada berita-berita yang hoaks sifatnya, lalu tidak menjadi penyebar berita yang juga hoaks karena kita tidak ngecek dulu kebenarannya. Nah, ini ada satu tips yang menurut saya sangat hebat dari sosok Abdul Qadir Jailani, tokoh sufistik, tokoh filsafat Islam yang terkenal di zamannya, bahkan sampai sekarang kita juga mengenalnya. Ketika dia menerima informasi dari orang lain, dia menyaringnya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, karena dia suatu ketika pernah didatangi seseorang, lalu, "Wahai Abdul Qadir, saya ingin berbicara denganmu." "Sebelum kamu berbicara kepada saya," jawab Abdul Qadir, "saya ingin bertanya 3 hal dulu kepadamu. Satu, apakah apa yang akan kamu sampaikan kepada saya itu sebuah kebenaran?" Jawab yang mau ngomong tadi dia tidak yakin bahwa itu kebenaran. Kedua, apakah yang kamu omongkan nanti akan menimbulkan kebaikan? Dia juga tidak menjamin. Dan yang ketiga, apakah yang akan kamu omongkan ada kaitannya denganku? Jawabnya apa? Tidak ada. Nah, mengapa kamu akan ngomongkan kepadaku sesuatu yang belum tentu benar, tidak mungkin membawa kebenaran, dan terakhir tidak ada hubungannya denganku? Maka tidak perlu kau katakan itu kepadaku. Nah, ini saringan yang bisa kita tiru, bisa kita terapkan dalam menyikapi arus informasi yang sedemikian pesatnya, bisa dari manapun dan beredar dengan waktu yang sangat cepat. Saring saja dengan 3 hal itu. 1, apakah itu sebuah kebenaran? 2, apakah ketika kita menerima informasi itu akan menambah kebaikan? Dan yang ketiga, apakah ada hubungannya langsung dengan kita? Kalau tidak ada, lebih baik kita tinggalkan sehingga kita tidak terpancing untuk mentransfer berita itu atau informasi itu kepada orang lain sehingga kita ikut menyesatkan tanpa rasa tanggung jawab. Ya. Dan itu dimulai dari apa? Dari kekuatan persepsi tadi. Dan persepsi itu dibangun dari pengetahuan kita, pengalaman kita terhadap apapun itu. Apakah terhadap keadaan cuaca yang sekarang ini sedang gampang mendung, gampang panas, lalu kita berpersepsi menyatakan sesuatu, oh sebentar lagi hujan, ternyata ditunggu 1 jam tidak hujan, kita jadi sudah terlanjur ngomong menebak-nebak sesaat lagi akan hujan, ternyata tidak. Akhirnya kita mendapat efek negatif dari kata-kata kita sendiri. Nah, saya mengajak kepada teman-teman, khususnya teman-teman pramuka, yuk sama-sama menguatkan orientasi kita terhadap sebuah persoalan sehingga kita ngomong nanti dengan dasar yang lebih lengkap dan tidak menjadi penyebar berita yang tidak jelas kebenarannya dengan hanya menyebarkan, tapi perlu kita saring dulu supaya ketika kita menyebarkan juga kita merasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita sebarkan itu. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Salam Kayatno Bintang. Audio Jungle.